sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin membaca doa. Baik, bersiap. Berdoa mulai. Kalian Lutfi Abdurrahman Al-Fateh, Hadir, Bu. Putri Zikrila, Hadir, Bu. Ajisar Manalubis, Tiara Ayu, hadir, Bu. Kaifiatul Syafal, Aisyah Patisasiran, mereka hadir semua ya. Bagaimana anak-anak ibu? Hari ini sehat semua? Sehat, Bu. Sudah makan? Kalau belum berarti kita harus membakar semangat kita dengan bernyanyi. Oke, ibu minta salah satu murid ibu untuk memimpin lagu Garuda Pancasila biar kita semangat. Silakan Tiara Ayu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih pada Tiara Ayu. Boleh kita kasih apresiasi dulu kepada temannya yang berani maju ke depan. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu apa materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Bangun datar, Bu. Oh, bangun datar, baik. Apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Ada panjang dan lebar. Ada panjang dan lebar. Ada lagi? Ada sisinya. Mempunyai 2 dimensi, ada sisinya. Baik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang, yaitu balok dan kubus. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau memberitahu kalian bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mengenal bangun ruang, yaitu balok dan kubus, dan peserta didik dapat membuat jaring-jaring balok dan kubus sederhana dengan berbagai bentuk. Nah, untuk rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai materi kita hari ini, lalu Ibu akan memberikan suatu permasalahan kepada kalian, dan Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Nah, baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita tonton dulu video yang telah Ibu siapkan mengenai materi tadi. Yaitu tentang cari-cari suatu ruang. Cari-cari ruang ini sebenarnya dibahas 2 kali, yaitu kelas 5 dan juga kelas 6. Untuk kelas 6-nya hanya dilengkapi saja ruangnya, yaitu mungkin ada prisma, ada tubul, ada tabung dan lain-lain. Tapi di kelas 5 ini hanya berfokus kepada kubus dan balok. Intinya sama saja, cari-cari ruang itu adalah bangun ruang yang dibelah kemudian dilembarkan secara data ya. Sebelumnya saya ingin kembali bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe agar nantinya tidak ketinggalan materi-materi yang lain pada video-video saya berikutnya. Cari-cari itu adalah apabila bangun ruang itu dibelah, kemudian masing-masing sisinya digambarkan datar, akan menghasilkan gambar yang disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Ya, tentu saja jaring-jaring itu sesuai dengan bentuk sisi dari masing-masing bangun ruang tersebut ya. Ya, kita mulai saja untuk materi kelas 5 ini, mulai dari jaring-jaring kubus. Kubus itu tentunya seperti ini ya, terdiri dari 6 sisi yang tentunya
secara lebih lebar lagi akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak simulasi berikut ini. Nah, ini adalah gambar kubus ya, seperti yang saya gambarkan di awal tadi, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita buka kubus tersebut akan menjadi seperti ini ya, terbuka. Lalu sisi yang berhadapan kelihatan ya, yang sisi yang saya beri warna ungu ini. Nah, ini nanti akan berhadapan dengan yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau tua ini akan berhadapan dengan yang berwarna putih, dan yang berwarna oranye ini akan berhadapan dengan yang berwarna biru. Nah, ini tidak jelas ya, sisi-sisi mana yang nantinya akan berhadapan ya. Jadi depan dan belakang, kiri dan kanan, atas dan bawah ya, seperti ini simulasinya. Kalau kita tutup maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, kita putar. Kalau kita lihat dari kanan dari kiri ya, kita lihat juga dari atas seperti ini simulasinya ya, jelas ya. Jadi nanti semoga kalian semua sudah tidak bingung apabila ada soal tentang jaring. Jadi apabila salah satu ini diketahui sebagai alas ataupun tutup, maka untuk menentukan sisi mana yang berhadapan dengan sisi tersebut, kalian sudah tidak bingung lagi ya, seperti ini ya. Jadi ini yang saya jadikan contoh yang pertama adalah jaring-jaring kubus, karena jaring-jaring kubus ini sedikit lebih membingungkan daripada yang balok. Kenapa? Karena kubus ini kan semua sisinya sama, jadi terkadang para siswa itu bingung sisi mana yang berhadapan dengan sisi tersebut. Sedangkan balok itu sedikit lebih mudah, karena jika yang ukurannya sama, nanti dia akan berhadapan. Jadi kalau itu kan sisi panjang sisi-sisinya, sedangkan kubus ini bentuknya persegi. Jadi jelas ya, seperti ini. Kasih lagi kita taruh di kubusnya seperti ini ya. Ini kalau menggambarkan kubus seperti ini, kita buka kubus ya, ini di gambarnya sama dengan gambar yang saya buat di depan ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau ditanya nanti di soal ya, yang putih ini sebagai alas, bentuknya mana, semoga kalian bisa menjawabnya. Setelah ini kita lanjutkan ke jaring-jaring balok. Ya, berikutnya kita menuju ke jaring-jaring balok. Jadi balok bentuknya seperti ini gambarnya ya, sisi-sisinya berupa persegi panjang yang terdiri dari 6 sisi. Sisi yang berukuran sama ini dan berwarna yang sama juga, dia adalah sisi yang berhadapan. Nah, kalau kita buka balok tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita buka lebih lebar lagi full, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian bisa kalian lihat di paling kanan adalah apabila balok tersebut dibuka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan simulasi berikut ini. Nah, ini adalah balok ya. Balok yang masih posisi tertutup seperti ini bentuknya. Lalu kalau kita buka, kita klaim ya, buka, maka kelihatan seperti halnya dengan kubus tadi, yang bedanya adalah bentuk dari sisi-sisinya ya. Jadi seperti ini. Kalau buka, kita buka, bisa kita lihat dari sebelah kanan, kiri, atas, bawahnya. Oke, kita lihat dari bawah seperti apa. Seperti ini. Kalau ini tampak dari atas, maka sudah seperti ini ya, sebenarnya. Ya, sisi mana yang berhadapan ini lebih mudah karena dengan ukurannya yang sama, itu berarti dia yang berhadapan. Dalam gambar ini sengaja saya beri warna yang sama biar kalian lebih mudah memahami sisi mana yang nantinya akan berhadapan apabila dilipat menjadi sebuah balok seperti ini ya. Jadi lebih mudah gambarnya, lebih mudah dipahami daripada yang kubus tadi. Tapi semoga dengan penjelasan dan juga simulasi yang saya berikan di awal tadi, kalian semua sudah tidak bingung lagi dengan yang namanya jaring-jaring. Nah, baiklah. Dari video tadi, apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan? Siapa yang berani? Ya, silakan Lutfi. Maka jaring-jaring kubus itu setiap sisinya saling berhadapan. Ah, baik, bagus. Kasih apa dulu untuk Lutfi? Baiklah, selanjutnya siapa lagi anak ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang video tadi? Coba. Ya, silakan Putri. Jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok itu bisa beragam bentuknya, Bu. Nah, ya. Oh, baiklah, kasih apa untuk Putri? Nah, untuk lebih pahamnya, ibu
Ibu punya sebuah kotak. Kotak apakah ini? Kotak teh, Bu. Kotak teh ya. Ada anak-anak ibu suka minum teh di sini? Suka, Bu. Jadi punya kan kotak teh di rumahnya? Punya, Bu. Nah, dari kotak teh ini, menurut anak-anak ibu, apa bentuk dari kotak teh ini? Bentuk balok, Bu. Balok. Baik, pintar. Coba ibu minta satu anak ibu untuk maju ke depan. Silakan Kaifia. Di kotak balok ini, kita bisa membuka kotaknya menjadi seperti ini. Lalu seperti ini, dan seperti ini. Nah, ibu minta di sini Kaifia silakan untuk menggunting bibit-bibit satu bibit dari kotak. Satu aja Bu, biar kayak gitu. Baik, terima kasih Kaifia. Nah, inilah pembentuk dari kotak teh tadi. Nah, ini apa disebutnya? Jaring-jaring, Bu. Jadi inilah yang dinamakan jaring-jaring. Jaring-jaring bangun apa tadi? Balok. Nah, jika ibu himpitkan kembali, bangun apakah yang akan terbentuk? Balok, Bu. Nah, jadi dari permasalahan tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa jaring-jaring adalah pembelahan dari suatu bangun yang terdiri atas beberapa bangun datar yang jika digabungkan kembali akan membentuk suatu bangun ruang tertentu. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang mana satu kelompoknya terdiri atas 3 orang. Nah, ibu akan membagi kelompok pertama yaitu Lutfi, Ainila, dan Kaifia. Nah, kelompok kedua yaitu Putri Zikrila, Agus, dan Tiara. Nah, baik, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Di sini ibu mempunyai lembar kerja peserta didik dan juga model dari bangun kubus dan balok. Karena ibu hanya punya satu pasang kubus dan satu pasang balok di sini, satu kubus dan satu balok di sini, maka ibu minta kalian untuk bergantian setelah kelompok satu selesai untuk menganalisis kubus ini, maka kalian akan bertukaran selanjutnya. Baik, ibu minta dari kelompok satu silakan presentasikan hasil pekerjaan kerjanya. Satu program kerja. Nah, selama temannya mempresentasikan, kita dari kelompok 2 untuk mengamati dan melihat hasil kerja dari temannya. Lalu jika nanti ada perbedaan ataupun meminta dari kalian, dipersilakan. Itu pada nomor 1 tambahlah 2 butir misalkan A dan B, kemudian di sini kami mencatatkannya dengan sistem ini kami membuat barisnya. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan sudut, bukan direktur sudut dan gambaran sudut sertai besarannya. Sudut siklus itu, sudut adalah titik yang ada di sudut bangun ruang atau di pojok kedua. Sudut siklus itu jenis sudutnya pertama ada sudut siklus itu, sudut relatif dan sudut siklus. Untuk gambarnya nomor 3, gambar A disebut bidang A yang berbentuk bangun. Jadi kami menjawab persegi dan gambar B disebut bidang B yang berbentuk bangun persegi silang. Yang keempat, berapa banyak sudut yang ada pada gambar A? Itu ada 4 sudut dan berapa besar derajat masing-masing sudutnya, yaitu 90.
banyak sudut yang ada pada gambar B dan berapa derajat besar masing-masing sudutnya. Ada 4 sudut dan 90 derajat. Soal nomor 5 itu perhatikan lambung kubus yang tidak disiapkan sebelumnya. Kemudian sebutkan ciri-ciri lambung kubus berdasarkan sisi sudut dan sudut. Banyak sisinya di sini 15, banyak di sini 12 dan banyak di sini 8. Terus yang nomor 6, perhatikan balok-balok yang telah disiapkan. Kemudian sebutkan ciri-ciri lambung kubus berdasarkan sisi sudut. Ini kami membuat banyak sisinya ada 6, banyak sisinya 12, Baik, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman. Baiklah, dari hasil presentasi dari kelompok 1 tadi, apa tanggapan dari kelompok 2? Apakah ada perbedaan? Berarti benar ya semua jawabannya dari pertanyaan tadi. Baiklah, untuk selanjutnya karena jam sudah menunjukkan pukul 12, maka kita akan dari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan dari hasil pelajaran kita, yaitu yang pertama, kubus adalah balon ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi yang kompleks, yaitu sama besar dari atau ukuran bentuknya. Nah, sedangkan balok merupakan balon ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. Nah, dari kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun menurut rusuknya. Dari kubus ini terdiri dari 6 buah persegi yang apabila digabungkan kembali akan membentuk kubus. Lalu dari balok adalah sebuah jaring-jaring yang jika dilipat atau disusun sesuai garisnya akan membentuk sebuah bangun ruang berbentuk balok. Nah, untuk sifat-sifat kubus, yaitu sebuah kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Nah, semua permukaan kubus berbentuk persegi, maka panjang, lebar, dan tingginya adalah sama. Lalu sudut antara dua permukaan adalah 90 derajat, dan bidang yang berlawanan dalam kubus sejajar satu sama lain. Nah, untuk sifat-sifat balok ini memiliki 6 sisi yang berbeda ukurannya, tapi setiap sisinya saling berhadapan. Nah, balok memiliki 12 rusuk, tapi tidak sama panjang. Lalu balok memiliki 8 titik sudut. Baiklah, hasil pembelajaran kita hari ini dari anak-anak